hamdan thayyiban mubarakan fi kama rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mubarak ini insyaallah. Salawat serta salam marilah kita tunjukkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman gelap, dari zaman gelapnya jahiliyah sampai menuju zaman terangnya ilmu. Baik, tidak usah berlama-lama, saya langsung sampaikan ke pembahasan materi, yaitu Ma'rifatul Hariri Wasafari yang akan dipaparkan oleh Ustaz Syafi'i hafizahullah ta'ala. Kepada beliau, falyafadhal masykuran. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pada pertemuan hari ini, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita tentang ilmu usul tafsir. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Ma'rifatul Hadari was-Safari, mengetahui mana ayat Al-Quran yang turun di Hadar ketika Nabi mukim dan mana ayat Al-Quran yang turun ketika Nabi lagi bersafar. Dan insyaallah akan kita bahas pada kesempatan ini. Bisa dilihat di bukunya masing-masing di halaman 31. Di sini disebutkan wal muradu bil hadari, yang dimaksud dengan hadari di sini adalah ma nazala ala rasuli sallallahu alaihi wasallam fil hadar, yaitu ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lagi hadar, maksudnya lagi mukim, bukan lagi bersafar. Ay hal al-iqamati las-safar wa huwa al-aktsar, yaitu ketika Nabi dalam keadaan bermukim, bukan safar, las safar. Wa huwa al-aktsar, dan jumlah ayat yang turun ketika Nabi lagi tidak safar ini lebih banyak daripada ayat-ayat yang turun ketika Nabi lagi melakukan safar. Wa bis safari, adapun yang dimaksud dengan safari di sini adalah ma nazala alaihi fi halis safar, yaitu apa yang turun, yaitu ayat yang turun kepada Nabi SAW ketika beliau lagi safar. Wa huwa al-aqal, dan ini jumlahnya lebih sedikit daripada yang hadari tadi. Wa hadha an-naw'u a'ammu mimma qablahu, dan jenis ini, jadi Al-Quran itu terbagi bermacam-macam. Yang sebelumnya sudah kita jelaskan tentang Al-Quran itu terbagi antara Madani dan Makki, atau Makki dan Madani. Sekarang kita akan pelajari lagi, Al-Quran itu terbagi lagi menjadi Hadari dan Safari. Dan jenis pembagian ini lebih umum daripada Makki dan Madani.
Wa hadzal naw'u a'ammu mimma qablahu. Jenis ini lebih umum daripada sebelumnya, yaitu Makki dan Madani. Kenapa? Li'anna al-hadariyya qad yakunu makkiyan, karena hadari itu bisa saja Makki. Nah, bisa saja Makki. Wa qad yakunu madaniyan, dan hadari itu juga bisa saja Madani. Wakadzalika safari, demikian juga dengan safar itu bisa terbagi dua, bisa Makki dan Madani. Maksudnya yang Makki adalah yang sebagaimana yang sudah kita jelaskan, itu manazala qabla al-hijrah, wal madani manazala ba'da hijrah. Jadi hadari ini bisa saja ketika Nabi lagi di Mekah turun ayat, atau ketika di Madinah. Hadari ini bisa saja sebelum hijrah dan setelah hijrah. Demikian juga safari bisa saja sebelum hijrah dan setelah hijrah. Kemudian wa minas safari qauluhu ta'ala fi suratil Maidah fi tayammum. Jadi di antara contoh yang menjadi bagian safari adalah pada surah Al-Maidah tentang tayammum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marada aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'it عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فلم تجدوا ماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا famsahu biwujuhikum wa aydikum. Nah, ini adalah ayat yang turun ketika Nabi SAW lagi safar, dan ayat ini berkaitan dengan masyru'iyatu tayammum, tentang وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ila akhir قال ayat رسول fa الله صلى innaha الله عليه nazalat وسلم bil Baida. Ayat ini turun, tepatnya nama daerahnya adalah Baida, amama Dzul Hulaifah min tariqi Makkah. Jadi Baida ini tepatnya di dekat Dzul Hulaifah min tariqi Makkah, dari jalan Makkah. Au bi mahallin yuqalu lahu Dzatul Jaishi, atau satu tempat yang biasanya dikatakan namanya Dzatul Jaishi, qurbal Madinah inda ruju'in Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghazwatil Hudaybiyah. Jadi Baida tadi letaknya itu dekat Madinah. Jadi ayat tayamum tadi turun ketika Nabi lagi safar setelah pulang dari Hudaybiyah, Ghazwatul Hudaybiyah atau Sulhul Hudaybiyah. Jadi ceritanya ketika Nabi SAW melakukan perjanjian dengan kafir Quraisy di Hudaybiyah, kemudian Nabi SAW pulang kembali ke Madinah, dan sebelum sampai Madinah, tepatnya di Baida tadi, disitulah turun ayat ini. Jadi ketika itu ceritanya Nabi itu istirahat dengan para sahabat dan istrinya Aisyah. Kemudian Aisyah itu kehilangan kalung. Akhirnya semuanya mencari, Nabi SAW dan para sahabatnya mencari kalung tersebut. Kemudian akhirnya saking lamanya waktunya kayak dapat kalungnya, akhirnya masuk waktu sholat, dan mereka tidak punya air waktu itu. Jadi akhirnya sebagian sahabat itu sholat tanpa wudhu, dan mereka belum tahu gimana caranya kalau misalnya ingin sholat tapi nggak ada air. Akhirnya mereka sholat begitu aja, tanpa wudhu, tanpa tayamum. Mereka tidak tahu sebelumnya caranya gimana. Akhirnya apa? Maka turunlah ayat ini. Jadi dari sini
akhirnya salah seorang sahabat mengatakan ini adalah termasuk berkahnya keluarga Abu Bakar. Dari mana sisi berkahnya coba dulu? Hah? Karena kalungnya, iya benar ya. Kenapa? Hah? Hah? Iya, kenapa? Apa hubungannya di mana gitu? Karena kalung ini ayat ini turun. Gitu. Tadi sudah Anda sebutkan. Jadi ceritanya kan ketika Nabi SAW pulang dari Hudaybiyah itu mau masuk Mekah tapi dihalangi oleh kafir Quraisy. Kemudian terjadilah perjanjian antara Nabi dan kafir Quraisy. Di situ ada poin-poinnya. Kemudian Nabi pulang mengalah. Akhirnya pulang ke Madinah. Sebelum nyampe Madinah, tepatnya di Baidah tadi, daerah Baidah itu Nabi istirahat di situ dengan para sahabatnya. Kemudian Nabi itu istirahatnya itu waktu itu diceritakan di pangkuan Aisyah, tidurnya, masya Allah, romantis sekali ya. Nah, jadi ketika itu ternyata Aisyah itu kehilangan ini di dalam waktu itu. Pada waktu itu Aisyah itu kehilangan kalung. Akhirnya Nabi pun dan para sahabatnya mencari-cari lama waktunya nggak ketemu. Akhirnya sehingga masuk waktu sholat, saking lama waktunya. Akhirnya karena mereka tidak tahu cara tayamum, belum turun ayatnya, belum tahu tata caranya, dan mereka tidak punya air untuk wudhu. Karena sebagian mereka itu ya sholat tanpa wudhu dan tanpa tayamum. Nah, dari kejadian ini maka turunlah ayat tayamum tadi. Kenapa? Apa hubungannya dengan cerita ini dengan tayamum? Hah? Karena nggak ada air. Ya. Jadi itu karena kejadian ini, karena kelamaan ya. Jadi kalau misalnya mereka tuh sibuk nyari kalung tadi, akhirnya masuk waktu sholat. Tapi kalau seandainya mereka tidak sibuk dengan nyari kalung, berarti mereka masih sempat kesana sini nyari air, ya kan? Sebelum waktu sholat gitu. Jadi akhirnya Allah turunkan, gara-gara kejadian ini Allah turunkan ayat tayamum, solusi untuk mereka. Dan sampai sekarang jadi solusi juga bagi yang tidak punya air. Oke. Kemudian di antara ayat yang turun ketika Nabi safar itu adalah Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Di suratil Maidah. Dan ini adalah ayat dari surah Al-Maidah. Faqad nazalat ashiyata yaumi Arafah. Dan ayat ini turun pada malam Arafah, pada malam hari Arafah. Wa kana yaumal jumu'ati fi hajjatil wada'. Pada waktu itu adalah malam Jumat Haji Wada' as-sana al-hijriyah al-ashirah, tahun ke-10 Hijriyah. Nah, ini adalah salah satu contoh juga ayat yang turun ketika Nabi lagi safar. Artinya bukan berada di permukimannya, bukan berada di Madinah waktu itu. Nabi lagi safar untuk haji. Nah, jadi ini termasuk namanya ayat yang turun pada safar, ketika Nabi lagi safar. Kemudian di antara ayat yang turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam safar itu yaitu innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah yang mewajibkanmu untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an, la radduka ila ma'ad, benar-benar akan mengembalikanmu kepada tempat kembali. Surah Al-Qasas ayat 85. Dan nazalat bil Juhfah fi safaril hijrah. Dan ini turun, ayat ini turun ketika Nabi SAW itu lagi safar juga, tepatnya di Juhfah. Di Juhfah ketika Nabi safar hijrah, lagi hijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Kemudian di antara ayat bahkan surah yang
secara sempurna turun ketika Nabi safar itu adalah suratul Fath. Surah Al-Fath. Nazalat kulluha baina Makkah wal Madinah fi sya'ni al-Hudaybiyah kulliha. Nah, ini juga surah ini secara lengkap turun di antara Makkah dan Madinah setelah Sulhul Hudaybiyah. Jadi ketika itu Nabi dan para sahabatnya, apalagi sahabat yang mereka itu kan tidak terlalu paham, maksudnya yang menerima wahyu kan cuma Nabi. Nabi itu tahu apa yang akan terjadi, kemudian pertimbangan kenapa perjanjian, misalnya di antara Sulhul Hudaybiyah itu kan ada perjanjian kalau misalnya orang musyrik itu datang ke Madinah itu dipulangkan. Kalau orang Muslim itu datang ke Mekah tidak dipulangkan. Itu kan kezaliman kelihatan secara kontekstual. Tapi Nabi tidak apa-apa, tetap mengalah gitu di antara perjanjian itu. Sepertinya ada kezaliman. Tapi di antara kenapa para sahabat semacam tidak terima dengan isi perjanjian Hudaybiyah itu, akhirnya mereka sedih lah gitu, sedih, galau gitu. Nah, jadi setelah kesedihan itu, maka Allah memberikan kabar gembira dengan turunnya surah Al-Fath tadi. Jadi mereka tuh sebelumnya adalah pengen menunaikan haji, tapi dihalangi, dihalangi oleh kafir Quraisy waktu itu, sehingga tidak boleh masuk ke Makkah untuk menunaikan haji. Kemudian turunlah surah Al-Fath tadi. Di antara ayatnya adalah menjanjikan bahwa mereka benar-benar akan masuk ke Makkah. La tadkhulunnal masjidil harama insyaallah muqassirina ru'usakum muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Jadi diantaranya adalah kabar gembiranya di ayat ini. Jadi walaupun tahun itu mereka tidak boleh masuk, tapi dengan adanya turun ayat ini, itu adalah janji pasti dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka benar-benar akan masuk Mekah menunaikan ibadah haji. Kemudian ammal hadari fakatsirun. Adapun ayat-ayat yang turun ketika Nabi tidak safar, ketika lagi hadir maksudnya hadir di tempat tinggalnya, fakatsirun itu jumlahnya sangat banyak. Wa ghalibu ayatil Qur'an nazalat fil hadar, dan kebanyakan ayat Al-Qur'an itu sendiri turun ketika Nabi tinggal di rumahnya, tinggal di pemukimannya, artinya tidak lagi safar gitu. Oke. Jadi untuk lebih jelasnya kita buat ringkasan. Al-Quran itu sebelumnya sudah kita bagi menjadi dua. Yang pertama namanya Makki dan Madani, dan sekarang kalau ditinjau dari Safari dan Hadorinya juga terbagi dua. Ada yang turun lagi safar, ada yang turun ketika Nabi lagi hadar. Di antara contoh-contoh yang disebutkan dalam buku ini, buku Ilmu Ushul Tafsir, Al-Qaulul Munir ini, yang pertama apa tadi? Ayat apa? Ayat tayamum ya. Ayat tayamum. Tayamum. Turunnya di Al-Baida. Kemudian ayat Kemudian ayat apa lagi? Ayat apa lagi tadi? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma akmaltu. Nah, ini turunnya di Arafah. Kemudian lagi apa? Innalladzi farada 'alaika
al-Qur'ana dan seterusnya turun di namanya antara Madinah dan Makkah. Tepatnya itu namanya kalau di buku-buku tafsir, buku Ulumul Quran itu namanya Qara'ul Ghamim. Kemudian yang terakhir contoh yang ada di buku itu apa? Surah Al-Fath. Benar nggak? Ini di Juhfah. Ini di Juhfah ini. Ya, terbalik. Ini di Al-Juhfah. Kalau Al-Fatah, surah Al-Fatah baru di Qara'ul Ghamim. Namanya daerahnya Qara'ul Ghamim. Ini masih ada nama daerahnya sampai sekarang. Kalau dilihat, kalau dipetakan itu, peta Saudi itu kan kira-kira beginilah. Ya kan? Ini laut apa? Laut Merah. Laut Merah. Kalau misalnya ini Yaman misalnya, ini Saudi, anggaplah ini adalah Jeddah. Ini Jeddah ya. Di sini Makkah. Di sini Arafah, dekatnya persis dekat dia. Arafah. Kemudian di sini anggaplah Madinah. Nah. Kemudian Dzulhulaifah itu di sini. Ini Madinah, ini Dzulhulaifah. Nah, atau tepatnya Al-Baida tadi ya, dekat dengan Baida itu. Baida. Di Baida itu surah itu Tayammum. Kemudian Juhfah itu di sini. Al-Juhfah. Kemudian Qara'ul Ghamim itu di sini. Nah, inilah tempat turun-turun ayat yang tadi. Jadi ketika itu kan Nabi mukimnya kalau nggak di Madinah di Mekah. Nah, ketika ayat Tayammum kan Nabi sudah pindah ke Madinah, berarti mukimnya di sini. Turunnya di mana? Di Baida, otomatis bukan di Madinah, namanya berarti Nabi lagi safar gitu. Demikian juga Al-Yauma Akmaltu Lakum Dinakum itu turunnya di Arafah. Ketika Nabi sudah pindah juga ke Madinah, kemudian safar ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji, turunnya tepatnya di luar Makkah, nggak jauh sebenarnya, tapi bukan Makkah namanya, di Arafah. Kemudian innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Ini juga turunnya di luar Madinah, yaitu di Juhfah. Kemudian yang terakhir adalah surah Al-Fath. Itu ketika Nabi pulang dari Hudaybiyah. Hudaybiyah itu ya kira-kira di sinilah posisinya sebelum Makkah. Nabi itu dihalangi oleh kafir Quraisy untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian buatlah perjanjian, ada 3 poin. Tapi kelihatannya zalim itu, akhirnya Nabi mengalah, nggak apa-apa mengalah. Pulang mereka menuju Madinah, dan para sahabat itu dalam keadaan sedih lah gitu. Dan akhirnya ketika mereka di sini, posisinya di sini sebelum sampai Madinah, turunlah ayat surah Al-Fatah tadi, memberikan kabar gembira bahwa mereka akan masuk ke dalam Makkah. Paham ya? Paham nggak? Nah, itu adapun hadar ini ya sisanya selain safar, jadi banyak. Dan sekarang kita akan wal-laili wal-firashi. Itu mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang turun ketika siang dan turun ketika malam dan ketika Nabi lagi di tempat tidur. Firashi maksudnya di tempat tidur. Wal muradu bin nahari, adapun yang dimaksud dengan nahari di sini adalah ma nazala ala rasuli sallallahu alaihi wasallam naharan, yaitu apa yang maksudnya ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika waktu siang. Nah, inilah yang dimaksud dengan nahari. Kemudian wabil laili,
Yang dimaksud dengan laili adalah ma nazala alaihi lailan, yaitu ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika waktu malam. Kemudian wal firashi wa bil firashi, yang dimaksud dengan firashi adalah ma nazala alaihi wa huwa ala firashi naumihi, yaitu ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi lagi berada di tempat tidurnya. Sawa'an kana naiman au ghairu naimin, baik itu Nabi lagi tidur atau lagi istirahat saja gitu di tempat tidur, bukan tidur. Nah, itu yang dimaksud dengan firashi. Kemudian wa hadzal naw'u a'ammu mimma qablahu, ini juga lebih umum daripada jenis sebelumnya, itu Makki dan Madani dan Hadari dan Safari. Li'anna an-nahari qad yakunu hadariyan, karena nahari siang itu bisa saja ketika Nabi lagi hadar, lagi mukim, bukan safar. Wa qad yakunu safariyan, dan siang itu bisa saja ayat turun ketika siang Nabi lagi safar. Wa qad yakunu makkiyan, dan bisa saja ketika turun ayat pada waktu siang juga bisa saja sebelum hijrah, Makiyan. Waqad yakunu madaniyan, dan bisa saja ayat yang turun pada waktu siang ini setelah hijrah. Dan ini lebih umum daripada Makki, Madani, Hadari dan Safari. Wa kadzalika al-lail wal firashi, demikian juga dengan lail, malam, dan firashi, yaitu ketika ayat turun ketika Nabi lagi berada di tempat tidur. Sama aja dengan nahari. Bisa saja ayat itu turun waktu malam ketika Nabi lagi safar atau lagi mukim, atau sebelum hijrah dan setelah hijrah. Nah, kemudian dijelaskannya wan nahari aktsar. Nah, jadi setelah dijelaskan apa yang dimaksud dengan nahari, laili, dan firashi, kemudian disebutkannya nahari itu lebih banyak. Jadi ayat-ayat yang turun kepada Nabi SAW itu waktu siang itu lebih banyak jumlahnya daripada waktu malam. Wa min amsilatil laili ayatul tahwilil qiblah. Nah, di antara contohnya, contoh dari malam, karena yang turun siang itu banyak sekali, maka di sini penulis buku ini memberikan contoh hanya waktu malam. Wa min amsilatil laili ayatu tahwilil qiblah. Di antara contoh ayat yang turun pada waktu malam hari, pada waktu malam, yaitu ayatu tahwilil qiblah, ayat mengenai perubahan kiblat. Wahia, yaitu qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Nah, ayat ini memang beda pendapat ya, ada yang mengatakan ya ayat ini turunnya siang, tapi kita mengambil satu pendapat saja, yaitu yang mengatakan turun malam. Nah, jadi ceritanya adalah ketika itu Nabi SAW menerima wahyu waktu itu malam. Nah, akhirnya apa? Malam. Kemudian sebagian sahabat waktu itu belum tahu gitu, sebagiannya yang tidak sholat dengan Nabi itu, yang di luar Madinah itu tidak tahu gitu, bahwa kiblat itu bukan Baitul Maqdis lagi gitu. Jadi pada waktu malam itu, akhirnya apa? Sebagian sahabat itu sholat, walaupun Nabi SAW malam itu sholatnya sudah berubah ke arah Ka'bah, namun sebagian sahabat belum. Akhirnya apa? Ada seseorang mengatakan bahwa kiblat sudah berubah ke Makkah, ke Ka'bah. Nah, akhirnya apa? Mereka ketika sholat, waktu itu ceritanya sholat subuh, mereka itu di waktu sholatnya ya langsung berubah arahnya gitu, muter gitu, seperti itu. Awalnya dari ke arah Syam, Palestina, berubah jadi ke Mekah. Jadi kira-kira posisi Madinah kan di sini. Nah, di sini kira-kira Syam. Nah, jadi muter gitu. Awalnya menghadap sana kan, menghadap kemana ini? Ini barat,
timur, berarti utara. Kalau utara, jadi menghadap selatan gitu. Jadi muter mereka. Jadi arah sini. Sholatnya berubah gitu. Muter. Oke. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli syatra Baitul Maqdis. Nabi sebelumnya itu salat tepat mengarah Baitul Maqdis di Palestina, di Syam. Wa makatha kadzalika 17 syahran. Jadi dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu salat menghadap Baitul Maqdis itu selama 17 bulan. Berarti sekitar 1 tahun 5 bulan. Wa kana yu'jibuhu an yusalliya syatral Masjidil Haram. Dan Nabi itu hatinya itu pengen sekali kalau salat itu menghadap Masjidil Haram gitu. Menghadap pertengahan Masjidil Haram yaitu Ka'bah. Akhirnya apa? Fanazalat bil Madinati hadhil ayah lailan. Akhirnya karena Allah itu mengatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Jadi Allah itu sangat memperhatikan bahwa Nabi itu berharap sekali kalau dia itu sholatnya menghadap Masjidil Haram gitu, menghadap Ka'bah di Masjidil Haram. Nah, akhirnya apa? Allah pun menurunkan ayat yang tadi pada waktu malam. Wa minhu suratul An'am. Kemudian di antara contohnya lagi adalah surah Al-An'am. Surah Al-An'am nazalat bi Makkah lailan jumlatan haulaha 70,000 malakin yaj'aruna bitasbih. Jadi surah Al-An'am itu turun di Makkah pada waktu malam jumlah secara menyeluruh atau secara secara global. Artinya kebanyakan surah Al-An'am itu turun pada waktu malam. Haulaha 70,000 malak. Jadi ketika surah Al-An'am itu turun itu diiringi oleh sebanyak 70.000 malaikat. Yaj'aruna bitasbih, dan mereka berteriak dengan tasbih. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah begitu. Jadi malaikat itu berteriak membawa surah Al-An'am ini. Dan ini sebagaimana yang terdapat di catatan kakinya min hadithi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala nazalat suratul An'am jumlatan bi Makkah lailan wa haulaha 70,000 malakin yajra'una bitasbih. Ini berdasarkan hadis ini. Kemudian yang turun ketika waktu malam juga adalah wa minhu suratu Maryam. Di antaranya adalah surah Maryam. Wal mu'awwidatani, dan surah Mu'awwidatani. Apa surah Mu'awwidatani? Surah Al-Falaq dan An-Nas. Surah Al-Falaq dan An-Nas juga turun waktu malam. Kemudian surah Munafiqun. Surah Al-Munafiqun juga turun waktu malam. Kemudian adapun contoh dari surah atau ayat yang turun ketika Nabi lagi berada di tempat tidurnya, wa minal firasyi ayatu wallahu ya'simuka minan nas. Jadi di antara contoh ayat yang turun ketika Nabi SAW berada di tempat tidurnya adalah wallahu ya'simuka minan nas. Jadi wa kanu yahrusuna an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil-laili wa lamma nazalat alaihi hadhil ayah qala lahum insarifu faqad asamani Allah. Jadi ketika itu para sahabat itu menjaga Nabi waktu malam. Akhirnya walamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat yang menjaganya, insarifu faqad asamani Allah. Pergilah kalian karena sesungguhnya Allah menjaga aku. Jadi ceritanya itu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam
maqdamahu bil Madinah lailatan. Jadi ketika itu Nabi SAW itu begadang di Madinah pada waktu malam. Faqala, Nabi mengatakan, laita rajulan salihan min ashabi yahrusuni al-lailah. Seandainya ada orang yang soleh, orang yang baik dari sahabat-sahabatku yang menjaga waktu malam ini, pada malam ini. Kemudian qalat, Aisyah berkata, fa bainama nahnu kadzalika sami'na khashata silahin. Dan kami masih seperti keadaan ini, maksudnya menunggu siapa yang mau jaga. Maksudnya Nabi itu pengen tidur, tapi dia pengen dijaga, artinya lebih aman dari ancaman gitu. Dari ancaman orang-orang yang membenci beliau. Kemudian Aisyah mengatakan, kami masih seperti itu, masih maksudnya begadang, Nabi juga begadang. Kemudian sami'na, kami mendengar khashata silahin. Jadi ketika mereka berdagang, akhirnya mereka mendengar suara pedang, suara kerincing ya, suara senjata lah. Biasanya kan silah, khashata silah ini maksud di sini adalah suara-suara pedang gitu, bunyi pedang. Faqala, Nabi mengatakan, man hadha, siapa ini? Kan malam nggak kelihatan. Qala, kemudian yang datang tadi berkata, Sa'du ibnu Abi Waqqas, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, saya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala lahu Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, ma ja'abik, apa yang membuatmu datang gitu. Qala, saat tadi berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, waqa'a fi nafsi khaufun. Jadi dalam diriku ada muncul rasa takut gitu. Ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khawatir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi atas keselamatan Nabi gitu. Jadi enggak tahu kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas ini kok tiba-tiba khawatir terhadap Nabi, terhadap keselamatan Nabi. Akhirnya dia datang malam itu. Faji'tu ahrusuhu. Kemudian aku datang untuk menjaga Nabi SAW. Kemudian fada'alahu Rasulullah SAW summa nama. Kemudian Nabi mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Kemudian Nabi SAW tidur. Kemudian setelah itu turunlah ayat ini tadi. Wallahu ya'simuka minan nas. Jadi setelah turun ayat ini, akhirnya Nabi mengatakan, qala lahum insarifu faqad asamani Allah. Jadi tidak perlu lagi dijaga karena Allah sudah menjamin keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke. Jadi ini adalah dua pelajaran penting mengenai ilmu usul tafsir dan sudah kita bahas tentang ma'rifatul hadari was safari. Kemudian pelajaran selanjutnya tentang ma'rifatun nahari wal laili wal firashi. Dan insyaallah pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang ma'rifatus shayfi wasyita'i fit tanzil. Apa yang dimaksud dengan shayfi dan syita? Kita sudah membahas Makki Madani, kemudian hadari safari, kemudian nahari laili, kemudian yang selanjutnya insyaallah akan kita bahas tentang shayfi dan syita'i. Apa yang dimaksud dengan shayfi? Shayfi adalah musim panas dan syita'i adalah musim dingin. Jadi mana ayat yang turun pada musim panas dan mana ayat yang turun pada musim dingin. Dan insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akhiri dengan doa kepada Tuhan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah Binbas TV, dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah Binbas TV, dipancar luaskan langsung